Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam semoga tetap tercurah dan limpahkan ke hadirat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa satu ajaran yang hak dan yang benar, ajaran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yakni ad-dinul Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar menurut pandangan Allah adalah agama Islam. Semoga kita yang selalu mengikuti ajaran-ajaran beliau, yang mana ajaran beliau diwariskan kepada al-ulama warathatul anbiya. Kita mengikuti para ulama, tentu ulama itu pewaris para nabi. Nabi mewarisi ilmu. Maka dari itu, kula panjenengan yang selalu mengikuti jejak nabi yang diwariskan kepada para ulama, semoga kita tercatat sebagai umatnya, yang sehingga kita akan mendapat syafaatnya kelak di hari kiamat. Allahumma. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, pertama yang kami sampaikan ucapan terima kasih kepada pengurus Sosmas, Sosial Kemasyarakatan. Dalam yayasan ini, sebagaimana gerakan yayasan kita, berdirinya Yayasan Al-Ihsan ini, yaitu bergerak dalam 3 bidang. Pertama, yaitu bergerak dalam bidang dakwah. Artinya Yayasan Al-Ihsan yang berdiri ini memperjuangkan serta menyebarkan ajaran agama Islam, yang kuat dan kokoh kepada seluruh warga kaum muslimin dan muslimat tentunya di wilayah Kebonan. Dan bidang dakwah ini merupakan kinerja daripada Masjid Al-Ihsan. Masjid Al-Ihsan merupakan sebagai sarana dakwah dan kajian ajaran Islam yang berlandaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan mengikuti ulama madhab, terutama yang mayoritas yaitu mengikuti madhab Imam Syafi'i. Kemudian yang kedua, yayasan kita ini bergerak dalam bidang pendidikan, yang mana kita sebagai warga bangsa, yayasan ini ikut mencerdaskan anak bangsa melalui lembaga pendidikan, baik itu pendidikan formal yaitu dari PAUD, TK dan MI, kemudian lembaga non formal yaitu TPQ dan insya Allah Madin, Madrasah Diniyah dan selanjutnya. Semoga ini pendidikan yang ada di yayasan kita ini terus berkembang, terus dilanjutkan ke tingkat-tingkat berikutnya. Kita minta doa dan dukungan kepada warga masyarakat Kebonan tentunya. Kemudian yang ketiga, Yayasan Al-Ihsan ini bergerak dalam bidang sosial kemasyarakatan. Sosial kemasyarakatan. Artinya Yayasan Al-Ihsan, sebagaimana logo yang baru itu sudah mencerminkan filosofi 3 gerakan itu tadi, di mana di situ ada menara masjid menunjukkan kita berdakwah lewat masjid, kajian ilmu lewat masjid. Kemudian ada buku, di atasnya ada pena menunjukkan bahwa gerakan yayasan itu untuk mencerdaskan anak bangsa lewat lembaga pendidikan formal dan non formal. Kemudian ada tangan di situ, tangan itu menunjukkan bahwa Yayasan Al-Ihsan di situ mempunyai kepekaan sosial, memikirkan warganya agar supaya warga ini juga terangkat dalam segi ekonominya. Nah, pada malam ini, para jamaah sekalian, para bapak ibu sekalian, sosial kemasyarakatan yang mana di dalamnya itu ada 3 unsur. Pertama, RKUI. Sebagaimana yang telah kita ketahui, ketika di warga Kebonan ini ada orang meninggal, secara otomatis itu akan mendapat santunan dari pengurus yayasan yang ditangani oleh pengurus RKUI. Itu otomatis sudah otomatis. Jadi setiap ada warga masyarakat
yang keluarganya itu meninggal, di sini langsung dapat santunan secara otomatis. Ini sekarang kita tidak pilih dan pilah. Artinya semua yang selagi itu umat Islam, beragama Islam, maka ketika ada keluarga yang meninggal, otomatis akan mendapat santunan yang totalitasnya itu sebanyak 550.000 rupiah. Ini untuk sementara. Kemudian di samping itu dalam bidang atau sub bidang sosialnya, yaitu kita pada malam ini yaitu melaksanakan yaitu menyantuni kepada anak yatim dan piatu du'afa. Ini definisinya. Karena awalnya kita memang merekrut yaitu hanya anak yatim. Anak yatim yaitu anak yang ditinggal oleh bapak. Ini yatim. Kemudian berkembang lagi yaitu piatu. Piatu di situ anak yang ditinggal bapaknya. Dan bapaknya, tetapi ada syaratnya, yaitu yang du'afa. Du'afa artinya piatu ditinggal bapaknya tapi yang terlantar. Ditinggal ibunya tapi terlantar. Kalau yatim ditinggal mati bapaknya, kemudian piatu tapi ada syaratnya, yaitu harus yang memang du'afa. Jadi kalau ada ditinggal ibunya, masih hidupnya masih mewah, ini secara otomatis tidak akan mendapatkan. Entah untuk tahun berikutnya kita berkembang untuk mencari janda-janda yang mungkin yang lemah, mungkin ataupun anak-anak memang ada bapak ibunya tapi kehidupannya sangat terlantar, terbengkalai. Mungkin kedepannya kita akan memikirkan itu. Ini untuk sementara tahun-tahun ini mungkin mengingat sebenarnya dana ini banyak masuk, dana ini sangat masuk. Jadi pada tahun yang lalu ya 21, alhamdulillah malam ini 21 lebih. Ini peningkatan. Kalau melihat musim pandemi yang mana ekonomi ini morat-marit, alhamdulillah saya tidak pernah mendengar warga Kebonan ini kok saja ini mengeluh dan morat-marit. Saya lihat begitu, korban kata. Loh, santunan ya tadi yuk gampang. Ini Allah. Mungkin sesuai dengan sabda Rasulullah, mana kesemalan min sadaqatin, harta tidak akan berkurang seperti sedekahkan, bal yazdad 3 kali itu jamin Rasulullah. 3 kali, bahkan bertambah. Maka kita doakan anak ya, yang menyantuni kalian semua itu, yang menyumbang untuk malam ini, kita doakan semoga rezekinya lancar. Itu nanti ada doa khusus Bu nanti Bu. Kalau tahun-tahun yang lalu belum ada doa khusus dari anak yatim, insya Allah nanti ada doa khusus anak yatim untuk mendoakan para pengurus ini terutama biar kuat dan sehat. Kuat, sehat, terus kemudian dan mendoakan kepada para donatur ini. Nah ini utama, itu insya Allah sudah terselip nanti itu dalam doa-doa anak yatim, karena doa anak yatim adalah itu mustajabah. Bapak Ibu sekalian, kemudian dalam bidang sosial kemasyarakatan di situ, yaitu bahwa Yayasan Al-Ihsan ini tetap melestarikan kegiatan atau tradisi-tradisi yang telah digagas dan dicontohkan oleh para ulama terdahulu, terutama para wali songo yang telah perjuangkan agama Islam dengan tidak ada kekerasan. Wali songo itu dulunya Indonesia ini Hindu Buddha itu asalnya, tetapi dengan perjuangan para wali songo yang begitu lentur, begitu mengikuti, dituruti, kemudian akhirnya Indonesia seperti sekarang ini. Jadi kalau wali songo itu mengislamkan orang kafir, jadi asal kafir Indonesia sekarang, bahkan Indonesia termasuk umat Islam yang terbesar di dunia ini. Kita tidak bisa melupakan jasa-jasa para ulama terdahulu
termasuk organisasi yang terbesar di Indonesia ini. Jangan sampai, karena yang memperjuangkan dan yang merawat nilai-nilai keagamaan di Indonesia yang moderat ini, ya mereka itu. Maka dari itu kita sebagai warga kaum atau ahlu sunnah wal jamaah, kita tetap merawat tradisi Islam yang moderat, yang rahmatan lil alamin, tentunya yang bersumber dari dalil yang kuat, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah, dalilnya Al-Quran. Kemudian kalau di dalam Al-Quran tidak ada, tentu ada ditafsiri dengan Al-Hadits. Seperti bilangan bulan itu dalam Quran, inna iddatas syuhuri ithna asyara syahran, sesungguhnya bilangan bulan dalam pandangan Allah dalam Quran itu 12 bulan, tapi Allah nggak merinci, ternyata diperinci oleh hadis. Jadi hadis ini menjelaskan tentang Al-Quran. Kemudian kalau tidak ada dalam hadis, ini kesepakatan ulama, ijma dan qiyas. Itulah pedoman, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini kita lestarikan dalam pendidikan kita, dalam kajian-kajian kita. Para jamaah sekalian, kemudian yang terakhir, jadi perlu diketahui yayasan kita itu bergerak dalam 3 gerakan. Pertama, bidang dakwah untuk mendakwakan agama Islam di masyarakat ini. Kemudian bidang pendidikan. Yang ketiga, sosmas, sosialan kemasyarakatan. Yang mana pengurusnya, biar jenengan tahu, pengurus bidang sosial kemasyarakatan yang baru itu penasehat otomatis yayasan. Kemudian ketuanya Bapak Haji Eko, kemudian sekretarisnya Sedere Kamal, kemudian bendaharanya Bapak Agus Barnabas. Dalam sosial kemasyarakatan itu ada bidang, subbidang namanya, bidang RKUI. Nah, bidang RKUI ini penanggung jawabnya setiap ketua RT masing-masing. Ini dibebankan, ditugaskan kepada ketua RT masing-masing. Jadi ketika ada innalillahi, otomatis ketua RT-nya harus tahu, minimal pengurusnya. Itu sudah terbentuk pengurus setiap petugas setiap RT 03, 45 sudah terbentuk semua. Mulai dari ketua, sekretaris, bendahara, penyiaran dan sebagainya sudah terbentuk semua. Alhamdulillah, ini sudah mulai berjalan. Kemudian ada bidang pengurusan makam. Kalau makam tidak yang ngurusi, tidak ada yang tanggung jawab dan terbengkalai, maka dibentuklah yaitu bidang pengurusan makam. Yang mana bidang pengurusan makam ini, biar jangan tahu, Bapak Haji Bunasim ada. Alhamdulillah, Pak Haji Bunasim itu bagian pengurusan makam. Bagaimana makam itu baiknya, apa di pave, apa di tingkat, terserah wis. Tingkat 5 nggak apa-apa, misalkan apa penuh di tingkat 5. Ya, PLE demonstrasi Pak Haji Bunasim, kemudian dibantu oleh Pak Sugeng. Ini kepala tukangnya. Kemudian di situ ada di bidang jamiah. Bidang jamiah ini memang anak-anak muda yang kita rekrut, yaitu pertama Saudara Hamid, kemudian Soeb Hidayat, kemudian Agus Fatoni, mantunya Pak Yai Saji. Kemudian ada bidang santunan. Nah, ini bidang santunan ini membantu bidang kosmos yang tanggung jawab penuh sebenarnya bidang santunan ini. Ya, ketika ada acara begini, panjenengan ini membuat satu tim dan panitia, tergantung kebutuhan. Kalau kebutuhannya kecil seperti ini, ya sekilas seperti kemarin itu. Jadi bidang santunan pertama yaitu Bapak Jumari, kemudian Pak Buang Ponati, Bu Sri Maherawati, Bu Linu, Bu Lutfia Kebon Barat, Bu Sanima Kebon Timur, Bu Elias, Bu Agus Barnabas. Ini sekilas apa pengurus sosmas di yayasan kita, sosial kemasyarakatan. Yang terakhir pesan saya pertama kepada anak-anakku, nanti panjenengan ini akan mendapatkan santunan. Santunan itu otomatis berupa keuangan, duit. Nah, tolong, karena sampean ini mungkin kalau diberikan uang segitu besar, ini tentunya akan dibuat macam-macam dan nanti khawatir
Kalau masih kecil bawa uang 1 juta, setiap hari 1 juta, dikhawatirkan nanti ini digunakan yang sembarangan, bahkan nanti diincar sama anak-anak yang nakal, dikiting, kemudian makanya pesan saya, uang ini titipkan kepada ibunya, tidak apa-apa ya, ibunya. Kemudian jangan membeli hal-hal yang tidak berguna, gunakan untuk kepentingan kalian yang bermanfaat untuk kalian. Kemudian pesan saya kepada wali daripada anak yatim dan piatu du'afa ini, usahakan ketika ini nanti menerima santunan ini mohon dipegang yang kuat, jangan jangan boros, dan gunakan untuk keperluan anak yatim dan piatu du'afa. Ini hak anak yatim, bukan hak panjenengan. Ini haknya anak yatim dan piatu du'afa, bukan haknya panjenengan. Misalkan dibuat makan Pak Ustadz, monggo. Makannya untuk anak-anak, monggo. Untuk jajan anak-anak, monggo. Memang ini kanggo anak-anak. Rasulullah bersabda, sebaik-baik rumah yaitu rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang dirawat dengan baik. Tetapi sejelek-jelek rumah yaitu rumah yang ada anak yatim tetapi tidak dirawat dengan baik. Tolong, ini kami cuma membantu. Jadi kami tidak mendapat bayaran apa-apa dari panjenengan, tidak ngambil hasil dan untung, sehingga ada orang yang mengatakan enak ketua yayasan oleh bayaran dasmu itu. Sama takok nih Pak Yani Singuruli. Saya mendengar ini yayasan itu enak oleh dana gede. Ya, jadi tolong kalau ada yang mengatakan begitu, saya tidak cuma memfasilitasi, ini sarana kami untuk memperjuangkan, untuk membantu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Intan surullah yang surgum, kata Allah. Ketika kamu membantu agama Allah, maka Allah akan bantu kalian. Seperti itu. Asalkan dasarnya al-ikhlas. Ikhlas, tidak karena apa-apa. Insya Allah baliknya kepada kita. Maka saling. Dengan kita bantu, kita juga membantu. Seperti itu. Bapak Ibu sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kegiatan santunan ini tetap lestari, tetap berjalan tahun demi tahun. Kalau bisa semoga kita berdoa bersama-sama, semoga tahun depan ini santunan ini berjalan sebagaimana mestinya, yaitu dengan mendatangkan banyak orang. Allahumma, artinya dengan syarat COVID-19 Corona ini sudah amblas dari negara Indonesia dan dunia pada umumnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih. Dilanjutkan dengan acara yang kelima, yaitu doa dari anak yatim untuk para donatur dan para penyantun yang akan dipanjatkan oleh Ananda Abia Walababa. Kepadanya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya. Salawat dan salam kami haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, perkenankan kami para anak yatim dan piatu du'afa bersimpuh dan memohon kepadamu. Amin. Berikanlah kepada seluruh pengurus dan para donatur yatim piatu du'afa yang tergabung dalam yayasan Al-Ihsan ini kesehatan lahir, batin, dan umur panjang untuk beribadah kepadamu. Putra putri yang soleh, soleha, cerdas, berbakti kepada orang tua, bermanfaat untuk masyarakat, agama, dan bangsa. Rizki yang cukup, halal dan barokah. Lunas semua hutang-hutangnya. Keluarga sakinah, mawaddah, warahmah dalam bimbinganmu. Hati yang bersih, dada yang lapang. Dikabulkan semua maksud dan hajatnya.
diampuni segala dosa dan diterima amal baiknya, untuk istiqomah dan akhir hayat yang bersemangatnya, berikanlah jalan keluar atas permasalahan hidupnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, Iqbal Zat Jamil. Yang ketiga, Muhammad Raihan Alim. Sallallahu ala Muhammad. Yang keempat, Muhammad Fazri Al-Ghifari. Sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, Ahmad Fawaid Al-Fahrizi. Sallallahu ala Muhammad. Yang keenam, Safira Amelia Sari. Sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, Riana Dwi Safira. Riana Dwi Safira. Delapan, Fahri Sarsa Saputra. Yang sembilan, Sanjaya Ardian Yandoko. Sepuluh, Bayu Sasongko. Bayu Sasongko. Selanjutnya Ardi Ramadhani. Muhammad Andika Maulana Sobri. Aditya Rasfa Afandi. Zainab Nazwa. Abia Wala Baba. Belas Sarah Diva. Wala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam.